Pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Definisi pembangunan dari beberapa pakar. Pembangunan adalah usaha terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Berikut ini definisi pembangunan menurut beberapa pakar. Pertama, Alexander. Menurut Alexander, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Kedua, menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Tiga, UNDP. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Orde Lama. Masa Orde Lama adalah periode sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga sekitar tahun 1966 saat terjadi transisi ke pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, keamanan negara belum stabil karena konflik internal dan eksternal. Sistem perekonomian juga belum optimal karena mewarisi struktur kolonial. Pemerintahan berfokus pada penataan sistem politik dan ekonomi. Reformasi sistem politik mencakup perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa Orde Lama, presiden dijabat oleh Soekarno dengan 10 perdana menteri yang berbeda. Terjadi pergantian kepemimpinan yang cepat karena persinggungan kepentingan ideologi politik. Meskipun demikian, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama dan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Proses pembangunan pada masa Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tahun 1947. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun mendatang. Meskipun menghadapi situasi politik yang tidak menentu, pembangunan ekonomi dilanjutkan oleh beberapa lembaga, termasuk Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang kemudian disusun ulang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, pada tahun 1963. Pada masa ini, mulai pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Kelebihan Orde Lama. Masa Orde Lama memiliki beberapa kelebihan, seperti tingginya semangat nasionalisme yang berhasil menyatukan keberagaman masyarakat setelah kemerdekaan. Pancasila dan UUD 1945 juga diperkuat sebagai dasar negara untuk menjaga stabilitas ideologi. Selain itu, pembangunan proyek-proyek besar seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi simbol prestasi dan kebanggaan bangsa, menunjukkan tekad Indonesia untuk maju di tengah keterbatasan. Kekurangan Orde Lama bisa dilihat dari berbagai sisi. Pertama, sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno dianggap terlalu sentralistik. Kekuasaan terpusat di tangan presiden, sehingga lembaga-lembaga lain seperti parlemen dan partai politik kurang berfungsi dengan baik. Selain itu, konflik ideologi yang tajam antara kelompok nasionalis, komunis, dan agama menciptakan instabilitas politik yang berlarut-larut. Situasi ini makin diperparah dengan berbagai pemberontakan di daerah yang mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Dari sisi ekonomi, Orde Lama menghadapi tantangan besar. Kebijakan ekonomi yang kurang terancam dan fokus lebih banyak pada politik serta militer menyebabkan inflasi tinggi, utang luar negara yang membengkak, dan rendahnya kesejahteraan rakyat. Program-program besar seperti pembangunan Monas dianggap terlalu mengutamakan simbolik dibanding menyelesaikan masalah mendasar. Hal ini membuat Orde Lama sering dikritik kurang efektif dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat. Orde Baru.
Orde Baru 1966 sampai 1998 adalah era pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto yang dimulai setelah Soekarno menyerahkan kekuasaan melalui Super Semar. Fokus utamanya adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan trilogi pembangunan. Soeharto memimpin selama 32 tahun dengan kontrol ketat pada politik dan ekonomi. Meski berhasil mendorong pembangunan, era ini berakhir akibat krisis ekonomi 1998 yang memicu reformasi dan pengunduran dirinya. Wakil presiden yang mendampinginya berganti-ganti yaitu 1. Hamengkubuwono ke-9 1973 sampai 1978. 2. Adam Malik 1978 sampai 1983. 3. Umar Wira Hadi Kusuma 1983 sampai 1988. 4. Soeharto Harmono 1988 sampai 1993. 5. Tri Sutrisno 1993 sampai 1998. 6. B.J. Habibie 1998. Orde Baru mengoreksi penyimpanan Orde Lama dengan menegakkan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada 20 Februari 68. Pemilu 1971 masih diikuti oleh cukup banyak kontestan, yakni 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Dinamika akhir Orde Baru. 1. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Rupiah terjun bebas terhadap dolar Amerika Serikat. Inflasi tinggi dan lonjakan pengangguran. Harga kebutuhan pokok melonjak, memicu keresahan sosial. 2. Gerakan reformasi. Dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Tuntunan utama penghapusan KKN, demokratisasi dan pengunduran Soeharto. 3. Mundurnya Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Posisi presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Orde Reformasi. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang ada terjadi tersebut disebabkan semakin banyak krisis yang terjadi, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya, yang membuat banyak terjadinya penyelewangan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga terbesar KKN. Orde Reformasi. Reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan adanya penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Kondisi reformasi di Indonesia. Masa reformasi dimulai tahun 1998 membawa dampak besar pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Krisis multidimensional seperti krisis moneter, sosial, dan politik memicu gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial di berbagai daerah. 1. Kondisi ekonomi. Sejak tahun moneter 1997, ekonomi Indonesia runtuh, pengangguran meningkat, dan kesejahteraan rakyat merosot drastis. Pemerintah mencoba memperbaiki kondisi dengan fokus pada 1. Perluasan lapangan kerja, 2. Penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, 3. Pengembangan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, 4. Dukungan terhadap petani melalui kebijakan harga yang adil. Namun pemulihan ekonomi butuh waktu panjang karena kondisi yang ditinggalkan Orde Baru sangat parah. 2. Kondisi sosial. Krisis ekonomi memperburuk kemiskinan dengan penduduk miskin meningkat tajam hingga 80 juta pada tahun 1998. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan sosial seringkali berakhir dengan aksi anarkis menghancurkan fasilitas publik dan memperburuk situasi masyarakat. Toleransi antar umat beragama dan nilai-nilai sosial juga mengalami kemunduran.
pemerintah di era reformasi. 1. B.J. Habibie fokus pada stabilitas ekonomi dan politik melalui reformasi hukum, pemilu bebas, dan mengurangi peran militer dalam politik. Pemilu 1999 menjadi tonggak demokrasi baru. 2. Abdurrahman Wahid meningkatkan toleransi, membentuk Kabinet Persatuan Nasional, dan mengembangkan program nasional Propernas untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, pemerintah menghadapi banyak tantangan, termasuk KKN dan konflik sosial. 3. Megawati Soekarno Putri fokus pada pemulihan ekonomi, privatisasi BUMN, dan penegakan hukum. Namun, kebijakan privatisasi memicu kontroversi. 4. Susilo Bambang Yudhoyono fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan jaminan sosial melalui BPJS. Indonesia juga aktif dalam kerja sama internasional seperti G20. 5. Jokowi Widodo prioritas pada pengembangan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Proyek infrastruktur besar-besaran dilakukan untuk meningkatkan konektivitas kesejahteraan rakyat. Era reformasi membawa perubahan besar, tetapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, konflik sosial masih perlu diatasi secara berkelanjut. Tujuan adanya masa reformasi. Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi, dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kesimpulan periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi di Indonesia. Orde Lama 1945 hingga 1966 dipimpin oleh Presiden Soekarno dan menjadi era awal kemerdekaan Indonesia. Masa ini diwarnai perjuangan melawan penjajah namun juga ketidakstabilan politik, pemberontakan daerah, dan krisis ekonomi. Ideologi nasionalisme, sosialisme, dan agama diterapkan, tetapi pemerintahan bersifat otoriter. Orde Lama berakhir setelah peristiwa G30S 1965 yang membuka jalan bagi Orde Baru. Orde Baru 1966 hingga 1998 di bawah Presiden Soeharto fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai, namun diiringi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembatasan kebebasan politik. Krisis ekonomi 1997 hingga 1998 memicu gerakan reformasi yang akhirnya menggulingkan Soeharto. Reformasi 1998 hingga sekarang membawa perubahan besar menuju demokratisasi, desentralisasi, dan kebebasan berpendapat. Pemilu menjadi lebih transparan dan lembaga demokrasi diperkuat. Meski begitu, era ini masih menghadapi tantangan seperti korupsi, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan. Reformasi menjadi awal transisi Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis.